Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Vina Rahma Putri, CGP Angkatan 9 dari SMA N3 Bengkulu Tengah. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual tentang dari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak kepada murid. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Untuk mencapai suatu kebudayaan yang diimpikan atau dicita-citakan, kata-kata benih di sini adalah murid. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Yang kedua, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman yang mengiringi anak-anak. Pendidikan itu memang perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman mengingat anak sudah lahir dengan kodratnya masing-masing, dengan segala bakat, talenta, potensi dalam dirinya sejak lahir ditambah dengan pendidikan keluarga, dan dengan perkembangan zaman. Yang keempat, budi pekerti. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara adalah nilai-nilai etika dan moral yang menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurutnya, budi pekerti harus ditanamkan sejak dini dalam pendidikan agar menjadi sumber kekuatan untuk membangun kepribadian yang baik dan masyarakat yang lebih baik. Hal ini agar terwujudnya murid yang memiliki pengetahuan di bidang pengetahuan dan juga memiliki budi pekerti yang luhur. Masih ingat semboyan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik? Yang pertama adalah Ingarso Sung Tolodo, artinya seorang guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, artinya guru harus membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani, yaitu guru harus memberikan dorongan atau motivasi atau arahan kepada anak didiknya. Dan dengan menerapkan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara tersebut, diharapkan guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak kepada murid dengan cara memberikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif dan inovatif untuk mengembangkan ide sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu juga selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Namun ternyata masih banyak guru yang tidak memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Masih banyak di sekolah-sekolah yang menerapkan teacher center, padahal metode tersebut sudah tidak sesuai dengan perubahan masa serta karakteristik murid. Dengan teacher center atau berpusat pada guru, murid tidak memiliki kemerdekaan penuh untuk dapat mengembangkan potensinya. Agar dapat melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, di sekolah saya menerapkan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, pertama, terdapat program ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat dan bakat murid. Yang kedua, program tahfiz Al-Quran. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi dengan memanfaatkan teknologi, alam sekitar, dan teknik yang tepat.
Dan yang keempat, pembiasaan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kegiatan ini dilakukan untuk mentransfer nilai-nilai karakter yang berkaitan dengan budi pekerti. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid tidaklah mudah. Terdapat tantangan yang harus dihadapi, di antaranya rendahnya motivasi murid dalam mengikuti program-program yang disediakan sekolah. Dan yang kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Tantangan tersebut haruslah dicari solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak kepada murid. Beberapa solusi diantaranya menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. Yang kedua, guru harus mengikuti pelatihan atau seminar atau workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Akhir kata, saya kutip dari salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Salam semangat untuk semua para pendidik demi mencerdaskan generasi bangsa ini. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.